Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati Adawiyah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai syariat jihad yang terdapat dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 dalam perspektif tafsir Imam Ibnu Katsir. Selanjutnya saya akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang padahal kamu membenci peperangan itu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dalam ayat ini, Allah menetapkan kewajiban jihad bagi kaum muslimin agar mereka mampu menghentikan kejahatan di wilayah kaum muslimin. Az-Zuhri berkata, jihad itu diwajibkan bagi setiap individu, baik yang berada dalam peperangan maupun yang tidak ikut berperang. Individu yang tidak mengikuti peperangan, maka ia diwajibkan untuk membantu saudaranya yang lain. Jika ia diminta untuk berperang, maka ia harus maju berperang. Dan jika ia tidak dibutuhkan, maka ia harus tetap berada di wilayah peperangan tersebut. Oleh karena itu, penyusun atau Imam Ibnu Katsir mengatakan, dalam hadis sahih disebutkan, barang siapa yang meninggal dunia dan ia tidak pernah ikut berperang atau dalam hatinya sama sekali tidak ada keinginan untuk mengikuti perang, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Ibnu Katsir menafsirkan di dalam tafsirnya pada kalimat wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu. Nah, memang terkadang peperangan itu membawa keberuntungan dan kemenangan bagi musuh, juga penguasaan negeri, wilayah-wilayah tertentu, harta, benda, wanita, bahkan anak-anak mereka. Dan pada kalimat wa'asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia belum tentu baik bagi kamu. Nah, maksud dari ayat ini adalah hal ini bersifat umum. Jadi mungkin saja seseorang menyukai sesuatu padahal belum tentu sesuatu itu mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan bagi dirinya. Contohnya menyukai untuk tidak ikut berperang. Nah, hal ini akan menyebabkan atau mengakibatkan jatuhnya negeri dan pemerintahan ini ke tangan musuh. Dan pada kalimat Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, maksud dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui akibat dari segala sesuatu. Dia memberitahukan kepada kita bahwa akibat dari peperangan itu terdapat banyak kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, sambutlah dan bersegeralah untuk menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kalian mendapatkan petunjuk dari Allah. Dalam ayat ini terdapat kosakata penting pada lafaz Alkitab. Alkitab akar kata dari kata qatala yaqtulu qatlan yang bermakna al-ma'rakah wa al-harb, yakni peperangan. Kita
Qittal dalam bentuk dasarnya qatlu juga bisa bermakna pembunuhan atau menghilangkan nyawa. Dengan demikian, makna qittal adalah usaha seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain secara paksa atau peperangan yang bertujuan untuk membunuh. Baik, kesimpulan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 ini, jihad merupakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk menghentikan kejahatan musuh di wilayah kaum muslimin. Ayat ini juga mengandung penetapan kewajiban jihad dari Allah. Jihad merupakan satu-satunya jalan keluar bagi kaum muslimin untuk mengatasi kesulitan yang tidak dapat diatasi dengan cara yang lain. Tafsir ini juga menjelaskan beberapa kosakata tertentu yakni dalam lafaz Alkitab yang artinya peperangan atau membunuh atau menghilangkan nyawa secara paksa. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.